Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ini, channel yang selalu memberikan informasi dan berita terbaru sirkuit Mandalika kepada teman-teman semuanya yang ingin tahu bagaimana kondisi dan informasi yang saat ini masih seru dibicarakan mengenai sirkuit Mandalika yang saat ini telah sukses dan berhasil menyelenggarakan event balapan MotoGP Mandalika kemarin pada tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2023. Dan yang menjadi juara pemenang dan pemegang podium pertama MotoGP saat itu ialah Francesco Bagnaia, dan sirkuit Mandalika juga banyak disanjungkan oleh semua pihak, terutama dari pihak Dorna Sport dan FIM yang melihat secara langsung sirkuit Mandalika pada pergelaran MotoGP kemarin, dan pihak FIM langsung memberikan homologasi Grade A pada sirkuit Mandalika. Jadi tiga alasannya Federation International atau FIM beri sirkuit Mandalika homologasi Grade A akan kita bahas di sini. Dan bagi yang belum tahu, homologasi merupakan proses penilaian dan semua aspek balap terhadap standar yang telah ditentukan guna untuk mendapatkan lisensi atau izin tertentu. Dari aspek-aspek itu meliputi lintasan run off area di luar lintasan untuk keselamatan para rider dan pagar pembatas dan juga kesehatan. Homologasi ini menjadi syarat penting yang dibutuhkan sebuah sirkuit untuk menggelar ajang balapan Grand Prix Association. Dan FIM dan Dorna menyatakan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat lolos proses homologasi dengan Grade A setelah dilakukan inspeksi pada Kamis kemarin, dan sirkuit Mandalika pun dinyatakan layak menyelenggarakan ajang Grand Prix Association. Dan itu artinya sirkuit Mandalika layak untuk menggelar MotoGP Mandalika 2023 yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2023 kemarin. Lantas apa alasannya FIM beri sirkuit Mandalika homologasi Grade A? Jadi tiga alasan FIM beri sirkuit Mandalika homologasi Grade A. Dan pertama, peningkatan fasilitas sirkuit Mandalika. Dan dibalik sirkuit Mandalika yang homologasi Grade A, tentu tidak lepas dari beberapa peningkatan fasilitas yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Indonesia Tourism Development Corporation atau ETDC bersama Mandalika Grand Prix Association. Dan mereka telah berupaya memenuhi persyaratan penilaian homologasi seperti panduan FIM dengan peningkatan sejumlah fasilitas yang ada di sirkuit Mandalika. Dan alhasil FIM memberi sirkuit Mandalika homologasi Grade A. Luar biasa. Jadi dalam keterangannya, pihak MGPA telah melakukan pencucian lintasan sirkuit Mandalika sebanyak 2 kali Pencucian itu dilakukan pada kemarin Senin 2 Oktober dan Kamis 5 Oktober, dan di mana seluruh trek disiram dan dicuci menggunakan mobil pencucian aspal milik MGPA. Dan pembersihan trek tersebut untuk menjamin kenyamanan dan keamanan para pembalap di sirkuit Mandalika yang panjangnya 4,3 km tersebut. Jadi pihak MGPA mengatakan bahwa sirkuit Mandalika memiliki 400 marshal yang bertugas pada MotoGP Mandalika 2023, dan di mana 100% dari marshal itu merupakan putra-putri asal Nusa Tenggara Barat. Yang membuat saya terharu adalah pernyataan FIM untuk sebuah sirkuit yang umumnya 1 tahun bisa menghasilkan marshal lokal dengan kualitas yang sangat baik. Dan saya bangga bisa memberikan ilmu kepada teman-teman di NTB, kata Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Priyandi Satria. Jadi jumlah penonton MotoGP Mandalika 2023 kemarin tembus di angka 103.000 orang. Luar biasa selama 3 hari perhelatan tersebut. Dan informasi ini diunggah dalam akun Instagram resmi InJourney kepada seluruh warga Indonesia pada Minggu 15 Oktober 2023. Penonton MotoGP seri ke-15 ini tembus angka 103.000 orang. Tulis akun di Instagramnya, luar biasa.
Ya, jadi jumlah penonton pada tahun ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2022 kemarin. Jadi tahun lalu jumlah penontonnya tercatat sebanyak 102.801 orang, terdiri dari 9.857 penonton di hari pertama dan 30.000 di hari kedua dan 62.000 penonton di hari ketiga. Jadi sebelumnya Mandalika Grand Prix Association MGPI menginformasikan bahwa tiket balapan sirkuit Mandalika yang sudah hampir terjual 90% hingga Jumat 13 Oktober kemarin, dan tahun ini MGPA menargetkan penjualan tiket sebanyak 60.000 lembar, dan tercatat ada sebanyak 103 orang yang turut hadir menyaksikan balapan MotoGP Mandalika. Luar biasa ya. Jadi tiket MotoGP Mandalika sudah banyak terjual kemarin ya. Dan saat itu MGPA tembus penontonnya hingga 103.000 orang. Dan di sisi lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang mengatakan bahwa pencapaian jumlah penonton MotoGP Mandalika tahun ini merupakan pengalaman pertama di luar situasi pandemi COVID-19. Dan penyelenggaraan MotoGP turut berdampak pada perekonomian warga Lombok, dan hotel dan homestay terisi dari inti Bukit Mandalika ya, menjadi kawasan pariwisata terpadu yang berkelanjutan. Dan PT Pertamina Persero mencatat omset atau hasil penjualan usaha mikro dan menengah binaan mencapai 689,6 juta di gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 kemarin di sirkuit Mandalika. Jadi angka tersebut naik jika dibandingkan omset UMKM di gelaran serupa pada tahun 2022 sebesar 452 juta. Jadi saya lihat kesepian UMKM yang ternyata sudah buka mulai dari Jumat, Kamis, dan Minggu ya. Dan kami senang sekali bisa mengajak UMKM yang sudah di kursi untuk hadir pada event ini, dan selain membuka pasar, mereka juga memenuhi kebutuhan penonton juga. Dan untuk balapan Indonesia, kami belajar dari event sebelumnya, banyak sekali yang memang membutuhkan makanan dan minuman, itu yang diperlukan oleh penonton kita. Dan tapi ada juga kerajinan khas Lombok yang disajikan di sirkuit Mandalika kemarin, kata Direktur Utama Pertamina Niki Widiawati. Ya, jadi Nike juga mengunjungi beberapa stand UMKM ya berada di Pertamina Mandalika International Circuit, dan ia mengungkapkan Pertamina memang mengajak UMKM binaan itu agar bisa membuka pasar lebih luas dan secara global ya. Jadi ia mengharapkan Pertamina bisa semakin menggerakkan UMKM di Lombok, dan sehingga dengan UMKM mitra binaan mampu bertambah penghasilannya dan semakin beragam pula di produk yang dihasilkan. Jadi kata Nike ya, tentu kami berharap Pertamina makin menggerakkan UMKM di Lombok ini sehingga Lombok makin mendunia dengan event-event selanjutnya. Ya, jadi sementara Vice President Corporation Communication Pertamina Mandalika ya, Fajar Joko Santoso mengatakan Pertamina berkomitmen untuk terus memberdayakan UMKM lokal di Lombok pada gelaran Mandalika tersebut. Jadi kesuksesan UMKM binaan Pertamina secara nasional atau secara umum bisa meningkatkan penghasilan dari UMKM tersebut, dan kemudian juga bisa meningkatkan perekonomian dari daerah maupun nasional. Dan ini juga merupakan salah satu ajang promosi daerah khususnya Lombok untuk memperkenalkan apa yang khas dari Indonesia. Jadi luar biasa ya. Jadi sama seperti di tahun 2022 Pertamina memboyong 50 UMKM mitra binaan pada board pendukung acara MotoGP Mandalika. Jadi sebanyak 42 mitra merupakan produsen makanan dan minuman khas Nusantara. Dan sedangkan dalam mitra menjual kerajinan diantaranya berupa aneka tenun dan kerajinan anyaman bambu.
Ya, jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan kepada channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan tentunya dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.